minta waktunya Pak, ada yang mau saya bicarakan. Oke, silakan duduk. Saya buka maskernya Pak ya. Iya. Ada apa Pak Rio? Apa tujuannya menemui saya hari ini? Gini Pak Puji, saya ingin mendapat solusi atas permasalahan saya terkait jadwal yang ada di hari Senin itu. Coba ceritakan bagaimana jadwalnya Pak Rio di hari Senin itu. Kok kayaknya ribet gitu. Saya kan hari Senin itu ada jadwal piket. Nah, terus ada jadwal mengajar juga di jam kedua dan ketiga. Untuk membagi tugasnya itu yang saya terkadang susah untuk mau masuk ke jam keduanya. Soalnya kan kalau di jam itu habis upacara, saya masih harus mengondisikan peserta didik yang kadang masih ada yang terlambat, kadang ya banyak lah macam kayak apa tentang upacaranya itu, kadang atribut juga belum selesai, ribetnya di situ. Kadang anak-anak ya sering saya tinggal di jam keduanya, kadang saya masuk di jam ketiga akhir. Pak Rio apa sudah punya solusi atas permasalahan tersebut? Mungkin Pak Rio punya rencana tindakan yang akan dilakukan Pak Rio setelah ini? Ada sih Pak, setelah saya lihat di jadwal itu, di hari Senin itu ada dua guru yang masing-masing itu mengajarnya 1 jam di jam ke-7 sama jam ke-8. Mungkin kalau boleh saya bisa ditukar jamnya di jam terakhir saja Pak. Oh, berarti di jam terakhir ya? Kalau di jam terakhir, apa Pak Rio nggak ribet juga? Sudah bisa handle dah? Kenapa kalau di jam terakhir Pak? Soalnya kalau di jam kedua saya itu harus selesai upacara itu saya harus kembali ngecek per kelas Pak. Seumpama kalau ada kelas yang kosong, saya sebagai guru piket harus masuk ke sana untuk menghandle dulu, untuk menggantikan sementara, karena kan takutnya ada guru yang berhalangan hadir atau datang terlambat, jadi saya harus menggantikan sementara. Kalau di jam terakhir saya kan sudah tahu siapa saja guru yang berhalangan hadir, seumpama itu saya bisa menyiasati itu sudah Pak. Mungkin di jam terakhir nanti saya kasih tugas dulu, atau sebaliknya di jam pertamanya itu. Nah, permasalahannya kan sudah jelas nih ya. Terus langkah-langkah apa yang akan Pak Rio tempuh setelah ini? Langkah-langkah yang harus saya tempuh, yang pertama saya harus konfirmasi dulu ke guru yang bersangkutan dulu Pak. Jadi saya harus tanya dulu beliau-beliaunya ini bersedia apa tidak kalau jadwalnya ditukar dengan saya di jam kedua dan ketiga. Kalau beliaunya sudah bersedia, saya harus konfirmasi lagi ke jenengan selaku kurikulum SMA Betul Arkom ini Pak. Coba lihat jadwalnya Pak Rio. Ini Pak. Oh, berarti ini ya Pak Rio. Dari sini pindah ke ini jam 78 ini ya. Nah, permasalahannya tadi kan sudah teridentifikasi dengan jelas. Kemudian Pak Rio juga punya rencana aksi, yaitu akan menemui Bapak Ibu guru di jam terakhir untuk menukar jamnya dengan Pak Rio. Sekarang kapan Pak Rio akan menemui beliau-beliaunya? Mungkin nanti di jam istirahat pertama Pak, saya coba temui guru-guru yang bersangkutan tersebut. Kalaupun nanti sudah saya temui dan beliaunya sudah setuju, secepatnya saya akan langsung lapor ke jenengan. Ya sudah, berarti nanti kabarnya segera saya tunggu ya, karena nanti jadwalnya akan segera saya ubah kalau memang benar sudah dikonfirmasi oleh beliau-beliaunya. Ya sudah Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Pak Puji. Saya mohon undur diri. Mungkin di sini akan coba refleksi kegiatan ini. Baik Pak Puji sebagai coach, nanti tak tanya-tanya
kita sharing saja ya. Yang jelasnya tidak menggurui, kita belajar bareng. Kemudian Pak Rio sebagai coachnya Pak Rio gitu. Setelah Pak Puji kita coba untuk Pak Puji ya, sebagai coach. Bagaimana menurut Pak Puji? Mungkin apa saja ada hal yang baik pada praktek coaching yang dilakukan barusan ini? Jadi memang coaching itu merupakan salah satu kegiatan untuk membantu si coaching mencari sendiri solusi dari permasalahan. Dan alhamdulillah ternyata coachingnya ini Pak Rio sebenarnya sudah punya rencana di awal. Cuma mau bergerak mungkin ragu atau gimana, makanya butuh support atau dorongan. Akhirnya bilang ke coach, kita sebagai coach juga meleading, akhirnya sampai tindakan aksi nyatanya tadi sudah ketemu, yaitu nanti hari ini akan segera mengkonfirmasi untuk perubahan jam tersebut ke di jam apa. Berikutnya mungkin apa saja yang menurut Pak Puji perlu dilakukan atau ditingkatkan pada praktek coaching hari ini? Iya, ada beberapa hal Pak. Itu terkadang kita sebagai coach itu nggak bisa ini sesuai dengan, kita kan sudah diajarkan tentang tirta ya. Nah kadang si coach itu melebar. Kayak tadi Pak Rio belum saya tanya identifikasi permasalahan tapi sudah masuk ke situ gitu. Nah itu sering kali kami hadapi biasanya untuk ini. Cuma tetap kita harus menggarisbawahi tujuan utamanya juga harus jelas dulu. Makanya saya tadi juga menimpali Pak Rio, tujuannya adalah mencari solusi. Kemudian Pak Rio juga tadi sudah ini masuk ke identifikasi masalah sebelum saya tanya Pak Rio. Cuma saya hanya menggarisbawahi lagi permasalahannya intinya apa. Oh, ternyata di jam pelajaran itu Pak Rio kesulitan karena bertepatan dengan petugas pendampingnya tadi. Kemudian rencananya juga saya perjelas lagi, Pak Rio ternyata sudah punya rencana pengen pindah. Untuk melakukan aksi nyatanya Pak Rio, akhirnya saya dampingi dengan kapan Pak Rio mau setelah ini Pak, setelah istirahat nanti setelah konfirmasi ke Bumapel saya menemui Pak untuk perubahan jadwal. Memang ketepatan di lembaga ini saya juga bagian kurikulum yang mengatur jadwalannya Pak Rio menghubungi saya. Terakhir untuk Puji, bagaimana perasaan Pak Puji setelah melakukan praktek coaching dengan Alhamdulillah. Nah itu praktek ini harusnya segera ini pelaksanaan seperti ini sering saya terapkan untuk mempertajam bagaimana menjadi seorang coach yang baik, terutama bagi anak-anak. Itu biasanya dalam pembelajaran itu anak-anak pasti ada permasalahan. Itu sebagai pemimpin pembelajaran kita harus bisa menggali masalah apa yang terjadi di anak agar nanti pembelajarannya juga anak itu bisa mindfulness untuk mengikuti pembelajaran. Karena kadang anak itu di dalam kelas juga kepikirannya di mana-mana. Dengan adanya identifikasi masalah, kemudian kita cari solusi bareng, kemudian ada aksi nyata perubahan dari anak tersebut, insya Allah perwujudan pembelajaran yang dapat. luar biasa, sudah memahami kita yang pokok perasaan coaching. Oke, sekarang untuk coachingnya Pak Rio, kita sering-sering tanya aja, banyak ya. Nah, menurut Pak Rio bagaimana Pak Puji sebagai CGP juga sebagai coach dalam mempraktekkan coaching terhadap panjenengan? Cukup baik Pak, karena bisa membantu memberikan saya solusi untuk apa yang guru inginkan, mungkin lebih fleksibel. Kayaknya penjenengan menemukan solusinya sendiri tadi. Mungkin ada hal yang baik yang penjenengan rasakan dari coaching hari ini? Itu bisa sharing Pak Puji sebagai kurikulum, sebagai pendengar yang baik juga membantu saya mencari solusi-solusi yang mungkin kita butuhkan.
jika ada yang perlu dikembangkan, oke, sarannya bagaimana menurut Pak Rio, perlu dikembangkan lebih lanjut atau tidak? Perlu ditingkatkan. Mungkin perlu Pak itu waktu setelah bisa ditanya lagi terus apa ada yang perlu dirubah lagi jadwalnya Pak, karena pasti ada beberapa yang berbenturan jadwal. Jadi kesimpulannya proses coaching masih perlu dikembangkan lagi. Ya, sangat bermanfaat ini.